Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosen nyanyi mulu? Kali ini kita bagikan curhat dari salah seorang pendengar. Semoga minimal kita bisa mengambil pelajaran atau malah memberi solusi atas masalah. Curhat kali ini diberi judul Istri Kerja, Suami Pengangguran. Jadi point of view-nya seorang wanita, seorang istri yang menjadi tulang punggung keluarga, sedangkan suaminya pengangguran. Langsung saja, tapi jangan lupa subscribe, share, and like. Maafkan numpang curhat, semoga ada yang lewat ngasih solusi. Amin. Saya seorang istri dari suami yang belum bekerja, umur 24 tahun. Saya bekerja di perusahaan otomotif dengan penghasilan cukup, namun selalu kurang karena saya menanggung biaya hidup suami saya yang belum bekerja dan satu anak laki-laki saya yang masih bayi. Ditambah ibu kandung saya yang dimadu oleh bapak tiri saya. Sedangkan ayah saya sudah meninggal dan ada riwayat penyakit jiwa. Untuk menutupi kekurangan itu, saya terpaksa hutang ke bank, menggadaikan BPKB motor pribadi, sampai perhiasan saya dan ibu saya habis digadaikan juga. Singkat cerita, saya terpaksa menikah karena sudah hamil 5 bulan oleh suami saya sekarang. Setelah saya mengalami tekanan mental dan stres yang begitu hebat, sehingga saya mengalami keguguran beberapa kali sebelum menikah. Bayi laki-lakiku sayang yang tampan tapi malang. Karena suami saya dan orang tuanya sangat tidak mampu, maka hampir seluruh biaya pernikahan dan persalinan saat keguguran saya yang tanggung sendiri. Malangnya lagi, suami saya punya ibu tiri yang sangat buruk wajah dan hatinya. Di saat saya yang harus menanggung segala beban, uang titipan dari keluarga suami saya untuk pernikahan dipakainya untuk membeli mesin cuci bekas dan sampai sekarang dia yang pakai sendiri. Saya yang tinggal serumah hanya bisa mencuci baju dengan tangan, padahal saya harus bekerja mencari nafkah setiap hari. Ibu tiri ini rajin sholat, tapi kelakuannya seperti setan yang selalu menyalahkan saya dan suami saya serta mengeluh di belakang sambil memanting-manting barang. Seiring berjalannya waktu, saya diberi kepercayaan lagi oleh Allah untuk memiliki anak laki-laki. Bayi laki-laki saya tumbuh sehat dan lucu, namun membutuhkan biaya untuk keperluan sehari-hari. Suami saya hanya bisa bermain game dengan penghasilan sangat sedikit dan dipotong modal untuk bayar warnet. Suami saya juga mencairkan dana jam sostek yang dia peroleh sewaktu bekerja di pabrik, yang hanya habis dalam waktu kurang dari 3 hari. Rumah tangga baru berjalan 1,5 tahun, tapi kebiasaan suami saya yang terus-menerus menyalahkan saya dan ibu saya tidak pernah berhenti. Sampai dia pernah berkata cerai pada saya waktu kami bertengkar masalah sepele. Saya tetap bertahan demi anak saya yang masih sangat kecil. Ujian demi ujian saya hadapi, mulai dari perselingkuhan suami, di Facebooknya dengan wanita-wanita yang tidak dikenal. Padahal saya memberikan segala fasilitas seperti HP dan koneksi internet agar dia bisa mencari kerja walau hanya di rumah, menjaga anak kami yang waktu masih bayi sewaktu saya kerja. Kesalahan demi kesalahan yang ditunjukkan kepada saya telan bulat-bulat. Saya mencoba mendekatkan diri kepada Allah semampu saya. Usaha demi usaha saya jalani bagaimanapun caranya agar suami saya bisa mendapatkan pekerjaan. Meski bayi mungil saya harus dititipkan kadang pada ibu saya,
atau keluarga suami saya. Saya tidak tahu harus bercerita pada siapa, karena ibu saya dulu pernah mengingatkan saya agar tidak menikah dengan suami saya sekarang, karena saya akan menderita dibuatnya. Namun, karena kebodohan saya tidak mendengar nasihat ibunda saya tercinta itu, hingga saya terpaksa menelan pil pahit keputusan yang saya buat. Saya mohon pendapat dan pencerahan agar saya bisa lebih tenang dalam menjalani rumah tangga. Saya hanya ingin membuktikan bahwa Allah Maha Besar dengan kuasa-Nya bisa membalikan keadaan saya saat ini menjadi lebih baik. Saya berharap rumah tangga saya tetap bahagia dan utuh tanpa adanya tekanan batin yang bisa mengganggu kejiwaan saya. Terima kasih. Update. Saya masih berumah tangga dengan suami saya sekarang ini. Saya sudah dikaruniai 2 anak, laki-laki dan perempuan. Sayangnya, saya terlilit hutang yang terus mengunung karena untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Saya dan suami saya berjuang menutup kebutuhan hidup yang semakin meningkat, ditambah hutang riba yang terus menggunung. Bulan Januari lalu, saya terkena penyakit depresi dan rawat jalan di RS jiwa. Masih beruntung didampingi suami. Astagfirullahaladzim. Mungkin ini azab yang Allah berikan kepada saya di dunia akibat dosa-dosa saya di masa lampau. Tapi saya sudah bertaubat, nasuha, dan betul-betul ingin memperbaiki diri. Semoga Allah memberikan jalan keluar yang terbaik bagi permasalahan saya saat ini. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, bagaimana pendapat teman-teman tentang permasalahan kakak ini? Beliau menikah akibat kecelakaan, married by accident. Menikah setelah kandungannya berumur 5 bulan. Tetapi kondisi suaminya sangat tidak mampu. Yang jadi permasalahan, bagaimana laki-laki ini bisa mengambil hati seorang wanita dan membodohinya sehingga bisa membuat hamil terlebih dahulu. Apakah wanitanya itu terlalu bodoh atau laki-lakinya terlalu pintar? Bagaimana pendapat teman-teman? Nah, dalam hukum Islam, berzina itu emang bisa membuat miskin. Mungkin kakak ini lagi ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau malah azabnya dipercepat di dunia sehingga beliau tidak menanggung dosa apapun di akhirat nanti. Nah, jika teman-teman punya pendapat dari sisi lain, mungkin bisa ditulis di kolom komentar, atau mungkin teman-teman punya pengalaman yang mirip, bisa di-share kepada kami sehingga kita bisa belajar bareng-bareng dari pengalaman yang sudah terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih.